Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kutu Buku Islami yang kali ini akan membacakan sebuah buku berjudul 55 Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling inspiratif dan edukatif, yang ditulis oleh Hamzah Muhammad Soleh. Wasiat pertama, keutamaan la ilaha illallah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia dengan mendapat syafaatmu pada hari kiamat?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sungguh, aku telah mengira ya Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hal ini lebih dahulu daripada dirimu, karena aku melihat kesungguhanmu dalam meriwayatkan hadis. Orang yang paling bahagia dengan mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berkata la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya atau jiwanya." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wasiat selanjutnya diriwayatkan dari Qubaisoh bin Al-Muqarrid, ia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, 'Wahai Qubaisoh, ada apa engkau datang?' Aku menjawab, 'Umurku sudah tua, tulangku sudah lemah. Maka aku mendatangimu agar engkau mengajari apa yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadaku.' Maka beliau bersabda, 'Wahai Qubaisoh, tidaklah engkau melewati batu, pohon maupun perkampungan kecuali ia memohonkan ampunan untukmu. Wahai Qubaisoh, jika engkau telah melaksanakan sholat subuh, maka ucapkanlah Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Maka niscaya engkau akan disembuhkan dari kebutaan, lepra, dan kelumpuhan. Wahai Qubaisoh, ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari apa yang ada padamu. Curahkan padaku dari anugerahmu, sebarkan pada diriku dari rahmatmu, dan turunkan atas diriku dari berkah-berkahmu." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wasiat yang mulia ini menunjukkan kemuliaan mencari ilmu. Dan telah diriwayatkan dari hadis Abu Ad-Darda, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melewati suatu jalan dan dia mencari ilmu padanya, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk seorang pencari ilmu karena ridho atas perbuatannya. Dan sesungguhnya seorang alim itu dimintakan ampunan baginya oleh semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, hingga oleh ikan-ikan yang ada di air." Keutamaan seorang alim atas orang yang beribadah sebagaimana keutamaan bulan atas bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil keuntungan yang banyak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibab di dalam kitab Shahihnya, dan Al-Baihaqi. Wasiat selanjutnya, menolong orang yang tertimpa kesedihan. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak menzoliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, niscaya Allah menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya pada hari kiamat." Muttafaq alaih. Wasiat tentang berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang itu berkata, "Selanjutnya siapa?"
Beliau menjawab, ibumu. Dia berkata, lalu siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani. Wasiat selanjutnya tentang akhlak yang baik. Diriwayatkan dari Abu Adarda, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memurkai orang yang keji dan kotor kata-katanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Alhamdulillah, beberapa wasiat sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Kutu Buku Islami semakin semangat upload videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.